Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami membuka rapat kerja dan RDP hari ini, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, agenda rapat kerja dan RDP hari ini adalah membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru P3K. Dan juga mungkin ada lain-lain hal yang barangkali berkembang dan dirasa perlu untuk diputuskan, bisa juga nanti ditambahkan. Apakah dapat disetujui? Baik. Baiklah, sebelum Saudara Mendikbudristek beserta para pejabat eselon 1 Kemendagri dan Kemenpan RB menyampaikan paparannya, kalau dari wajahnya sih Mas Menteri nampaknya sangat confident ini bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita semuanya. Namun dari meja pimpinan kami mengingatkan kembali bahwa tugas kami di DPR RI adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN dan juga hal-hal lain dalam kaitan peraturan pelaksanaannya. Nah, dengan tugas itulah maka acara Raker dan RDP hari ini merupakan perwujudan dari undang-undang tersebut. Dan tentunya sebagai Komisi Peradaban, ya, masalah pendidikan ya Kang Dede, guru adalah elemen terpenting dalam pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, GTK memiliki posisi yang penting dan strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor determinan dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, terkait dengan GTK ini masih menyisakan beberapa permasalahan. Prof. Nunu ya, terutama terkait GTK honorer ini. Padahal penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ditopang oleh keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 742.459 guru honorer. Sedangkan data Tendik yang disajikan Kemendikbudristek RI hanya terkait data kepala sekolah dan pengawas sekolah, sementara yang termasuk Tendik pada jenjang pendidikan formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, selain kepala sekolah dan pengawas adalah juga pustakawan, laboran, dan mungkin lain-lainnya. Dan saat ini mungkin tidak diketahui berapa persis jumlahnya. Nah, lebih dari 1 dekade, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan GTK honorer ini. Kemudian pada akhir 2020, Mendikbudristek RI mengumumkan adanya proses rekrutmen 1 juta guru P3K. Seiring dengan peluncuran program tersebut, Komisi 10 DPR RI dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengawal penyelesaian rekrutmen guru P3K baik melalui panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN dan juga panja formasi GTK P3K. Nah, sepanjang tahun 2022, Komisi 10 DPR RI memantau perkembangan dan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K dengan mengagendakan isu seleksi P3K dalam setiap rapat kerja. Nah, rapat terakhir terkait agenda guru P3K dilaksanakan 21 Maret 2023 dengan eselon 1 Kemendikbudristek Republik Indonesia. Nah, dalam rapat tersebut, Dirjen GTK menyampaikan perkembangan terakhir rekrutmen guru P3K antara lain sebagai berikut. Hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021 terdapat A 293.860 guru lulus seleksi dan mendapatkan formasi yang di dalamnya termasuk 41.619 guru swasta. Dan B 193.954 namun tidak dapat formasi. Nah, 2, hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022 terdapat 210.200 guru lulus seleksi dan mendapatkan penempatan di dalam masuk 132.882 guru lulus seleksi tahun 2021 namun tidak mendapat formasi, yaitu sebagian dari 193.954 guru pelamar prioritas 1. Dari 193.954 guru pelamar prioritas 1 atau P1, masih tersisa 62.625 guru yang belum mendapatkan penempatan. Sisa guru ini akan dituntaskan pada tahun 2023.
Nah, terhadap penjelasan dan data yang disampaikan Dirjen GTK Kemendikbudristek tersebut, Komisi 10 DPR RI memberikan catatan agar Kemendikbudristek mengoptimalkan fungsi helpdesk guru P3K agar guru-guru P3K dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan dan mendapatkan penyelesaian dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2023 masih terdapat kebutuhan 601.286 guru. Namun belum ada data formasi kebutuhan di daerah. Nah, dalam rapat ini Komisi 10 ingin mendapatkan penjelasan dari pemerintah terkait beberapa hal sebagai berikut. Ada 5 poin singkat. Pertama, bagaimana perencanaan pemenuhan kebutuhan guru baik dari sisi kebutuhan per mata pelajaran dan kebutuhan atau sebarannya di daerah. 2, bagaimana kepastian pendanaan baik gaji maupun tunjangan bagi guru yang telah lulus seleksi P3K dan yang akan direkrut pada tahun 2023 ini. 3, mohon dapat diberikan data terbaru mengenai guru honorer yang telah lulus seleksi ASN P3K mulai dari jumlah, masa berlakunya SK, kepastian gaji dan tunjangan, dan pemenuhan target di setiap daerah. Kemudian, bagaimana evaluasi yang telah dilakukan Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri terhadap proses dan capaian seleksi guru ASN P3K sampai dengan tahun 2022. Dan yang terakhir, bagaimana rencana pemerintah pusat terkait terobosan untuk mengambil alih kebijakan pemenuhan dan penempatan guru P3K jika Pemda tidak mengusulkan formasi. Demikian pokok-pokok agenda rapat kita dan RDP, Raker dan RDP kita pada hari ini. Sebelum Saudara Mendikbudristek RI menyampaikan paparannya, kita sepakati terlebih dahulu waktu sampai dengan pukul 12. Baik, kami persilakan Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan paparannya, nanti kemudian kita lanjutkan dengan teman-teman dari Kemendagri dan Kemenpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hatifah dan jajaran Wakil Ketua dan anggota Bapak Ibu anggota Komisi 10. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kami akan melakukan paparan singkat mengenai apa saja progres yang sudah tercapai dalam seleksi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru P3K. Untuk bagian pertamanya kami akan mengundang Bu Nunu, Dirjen GTK, untuk membahas apa yang sudah terjadi sampai saat ini. Lalu saya akan sedikit memaparkan ke depannya apa kesepakatan yang sudah diambil di antara Kemendikbudristek, Kemenpan, Kemenq, dan Kemdagri mengenai ke depannya bagaimana kita membuat solusi permanen sehingga masalah ini rampung sebelum kita di tahun ke depan ini. Saya persilahkan Bu Nunu, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10, Pak Menteri, Bu Sekjen, Pak Asdep, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyebut satu persatu. Sebagaimana yang tadi Mas Menteri sampaikan, saya akan melaporkan secara singkat hasil seleksi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru P3K. Mohon izin bisakah ditayangkan paparannya? Baik, langsung ke bagian 1, hasil seleksi guru P3K tahun 2021 sampai 2023, menjawab tadi pertanyaan Ibu Hetifah terkait dengan sampai sejauh mana saat ini jumlah guru honor atau non-ASN yang sudah menjadi ASN. Sampai saat ini sudah terdapat 544.292 guru non-ASN menjadi ASN sejak seleksi tahun 2021 sampai dengan 2002 kemarin.
Namun kami sampaikan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang tahun 2021 hingga 2022 dengan 2 kali seleksi belum mencapai hasil yang maksimal. Tahun 2023 saat ini masih diperlukan lagi 601.286 formasi di sekolah negeri. Dan ini akumulasi dari formasi-formasi yang selalu tidak terpenuhi dari tahun ke tahun. Di layar ada ilustrasi bagaimana formasi yang diajukan tahun 2021 sebesar 1.250.000, namun formasi yang diajukan pemerintah daerah hanya 506.000 saja atau 44% dari kebutuhan, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, dan hasil yang lulus tahun 2021 sejumlah 293.860. Sehingga formasi tahun 2022 menjadi bertambah besar karena ada sisa formasi sebelumnya plus guru yang pensiun tahun 2023 sehingga formasi sebesar 781.000. Namun sekali lagi dengan berbagai upaya bersama kementerian lain, formasi yang diajukan Pemda baru hanya 41% saja. Dan yang lulus adalah sejumlah 250.432. Tahun 2023, Ibu Hetifah, tadi pertanyaan Ibu, kami mengajukan lagi formasi sejumlah 601.000. Dan ini adalah sisa formasi sebelum-sebelumnya plus guru yang pensiun di tahun yang akan datang, sehingga formasi itu sejumlah 601.000. Sampai putaran koordinasi dengan pemerintah daerah, kami dapat informasi dari Menpan RB bahwa jumlah formasi yang diajukan saat ini baru mencapai 278.000 atau 46% dari kebutuhan. Jadi sepanjang tahun sampai tahun ini hanya tidak mencapai 50% usulan pemerintah daerah. Berbagai upaya sudah dilakukan Bu, pendekatan, koordinasi, desk to desk dan lain sebagainya, tetapi tetap saja formasinya masih sejumlah ini. Di slide berikutnya ini menggambarkan bahwa bagaimana perkembangan daerah-daerah di slide sebelumnya, daerah-daerah provinsi-provinsi di mana daerah-daerah yang usul formasinya baik dan sisa kebutuhannya besar. Jadi makin ke bawah itu makin daerah-daerah yang sisa formasinya besar. Dan ini tidak berbanding selalu mengatakan bahwa daerah timur formasinya sisanya besar. Karena di tahun 2023 ini misalnya, di sini seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, itu adalah daerah-daerah yang sisa formasinya besar sekali, artinya usulannya tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Selanjutnya, di slide berikutnya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, dari 2 kali seleksi, 67% guru lulus nilai ambang batas. Jadi belum lulus seleksi Bu, pimpinan. Baru melewati nilai ambang batas, 67%-nya berhasil mendapatkan penempatan. Jumlahnya mencapai 131.025 dan menyisakan 62.546 lagi yang belum mendapatkan penempatan tahun ini. Dan dari formasi usulan formasi yang tersedia, kami mendapatkan informasi, nanti mungkin Pak Deputi bisa menambahkan, sampai dengan saat ditutupnya pendaftaran atau pendaftaran pengisian formasi, pengajuan formasi dari pemerintah daerah, baru 36.061 yang terakomodir. Sehingga memang sampai sejauh ini seluruh guru P1 masih tersisa sekitar 26.000 lagi yang akan belum mendapatkan formasi jika tidak ada pembukaan pendaftaran lagi di tahun ini. Di slide berikutnya, untuk tahun 2022, di bawah itu ada yang berwarna merah, itu adalah provinsi-provinsi yang tingkat kelulusan yang masih rendah. Jadi ini sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa memang daerah timur itu selalu daerah-daerah yang masih tersisa formasinya karena guru di situ tidak tersedia dan ketika pelamar umum yang mendaftar itu sedikit yang lulus. Sehingga makin ke bawah itu adalah makin besar daerah-daerah yang tingkat kelulusannya rendah sehingga formasi yang tersedia tidak terpenuhi. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah kami sampaikan bahwa sampai saat ini 2,1 juta guru dibutuhkan di sekolah negeri dan ini sudah terisi.
oleh ASN sejumlah 1,2 juta, namun ASN kita sebenarnya totalnya adalah 1,3 juta. Dan ada kelebihan ASN yang menumpuk di sekolah-sekolah tertentu jumlahnya 41.000. Jadi sebenarnya itu mereka beban tugasnya itu berbagi gitu, ada menumpuk. Lalu kekurangannya lagi diisi oleh P3K lulus tahun 2022, 11%. Dan diisi oleh guru non-ASN atau guru honor itu sebesar 16% atau 363.000. Jumlah guru honor kita alhamdulillah sudah menurun, Bu Pimpinan. Karena sekarang dengan seleksi tahun 2021-2022, guru honor di sekolah negeri sekarang jumlahnya 529.000. Masih tersisa 166.000 yang belum mendapatkan penempatan atau tinggal di sekolah-sekolah menumpuk di beberapa sekolah. Dan saat ini masih kekurangan guru sebesar 254.000. Sejatinya kekurangan guru ini bisa diisi oleh guru-guru kelebihan ASN, guru honor yang menumpuk berlebih, dan juga guru DPK yang sekarang ditempatkan di sekolah-sekolah swasta. Ini 2 tahun ini kami melakukan redistribusi guru-guru yang menumpuk di sekolah-sekolah khusus untuk ASN agar bisa mengisi daerah-daerah yang kosong. Sehingga mungkin banyak pertanyaan mengapa kami pindah keluar sekolah, karena memang ini adalah redistribusi. Ini adalah paparan bagian terakhir saya. Kami kembalikan kepada Pak Menteri untuk melanjutkan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunu. Sekarang izinkan saya memaparkan mekanisme yang akan mulai tahun 2024. Ya, tentunya rekrutmen tahun 2023 akan berlangsung dan kami memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Tetapi kami menyadari kalaupun itu belum mencukupi, kami membutuhkan mekanisme tahun depan untuk benar-benar menyelesaikan isu guru honorer ini secara permanen. Pertama, mungkin slide berikutnya mengulang sedikit mengenai apa sih alasan kenapa terus ada permasalahan guru honorer ini. Ini ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah guru itu adalah pekerja di dalam sekolah-sekolah kita yang bisa saja kapan saja pindah, bisa saja berhenti, pensiun, ataupun meninggal sewaktu-waktu. Jadi ini tidak bisa, sekolah-sekolah itu tidak bisa mengganti karena harus menunggu rekrutmen guru ASN secara terpusat. Jadi ini suatu hal yang sangat sedikit berbeda ya, di mana di siklus di sekolah itu ada kebutuhan guru yang real time, yang terjadi secara berkala, tetapi rekrutmen guru itu dilakukan secara gelondongan per tahun. Jadi ini menurut kita suatu masalah yang akan selalu menyebabkan kebutuhan guru secara tiba-tiba di dalam sekolah yang ujung-ujungnya pasti akan terpaksa merekrut honorer misalnya. Dan ini harus kita selesaikan dengan mekanisme. Permasalahan kedua adalah perekrutan ini dilakukan secara terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan. Dan sebenarnya kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah, seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu harusnya kembali lagi kepada sekolah. Mereka yang membutuhkan, dan tentunya pemerintah pusat dan Pemda bisa mengawasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah kapasitas berapa sih sebenarnya guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah. Nah, karena perekrutan ini dilakukan pusat, makanya terjadi siklus-siklus yang tidak sinkron dengan masing-masing sekolah. Dan permasalahan ketiga tentunya yang sudah kita alami beberapa kali adalah Pemda tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan yang data dari pusat, gitu. Dari jumlah murid, data dari Dapodik, karena berbagai macam alasan. Jadi ketiga permasalahan ini mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi. Dan alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik di antara 4 kementerian, Kemendikbudristek, Kemenq, Kemdagri, dan Kemenpan-RB, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Ada 3 pilar daripada solusi permanen ini. Yang pertama adalah konsep marketplace untuk guru, ya, konsep talent pool untuk guru.
di mana akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya itu dilakukan secara centralized di pusat, yang sekarang akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah, jadi mereka bisa melakukannya kapan aja. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa kalaupun kita sudah membuat suatu marketplace atau bisa dibilang pasar talenta untuk setiap sekolah, tetap saja pasti akan ada sekolah-sekolah yang kebutuhan guru dan tidak ada guru-guru yang ingin diposisikan di sekolah itu. Jadi itu adalah masalah ketiga kita, dan solusi kita adalah merubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada minat untuk mengajar itu benar-benar terisi. Jadi ini 3 pilar solusi kita Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu, mengenai marketplace untuk guru ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi. Ya, mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade, mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, pool talenta ini adalah lulusan PPG Prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG, dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini, ya. Dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace, dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar ya di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat. Ya, jadi ini real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana BOS, kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja, tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka, asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya. Ya, tapi ini bersifat dinamis, setiap tahun tergantung, kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar, seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi penutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik, ya, dan data-data lain, ya. Step ketiga adalah langsung setelah semua talenta pool itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah, perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi, dan ini dikunci. Sekali lagi, ini yang penting, kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen Bapak Ibu. Artinya dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada
calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu. Pada saat ada posisi terbuka, karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga, bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini dan calon gurunya menerima, ya langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid, dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi dikunci, hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Berikut. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana masalahnya di sekolah-sekolah yang sudah lama mencari guru, tapi tetap aja tidak ada. Tentunya marketplace tidak cukup, karena dengan marketplace pasar bebas pun pasti banyak guru yang tidak mau ditempatkan di beberapa daerah yang memang mungkin kurang menarik bagi guru-guru tersebut. Jadi harus ada solusinya juga untuk daerah-daerah yang paling kebutuhan guru di lokasi yang tidak sering diminati guru. Kami sudah menentukan bahwa sekarang kita akan tahun depan akan mengenalkan mekanisme beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi beasiswa untuk guru PPG Prajabatan, guru-guru baru yang menerima beasiswa. Nah, ikatan dinas ini akan diperlakukan untuk beberapa tahun. Mereka akan ditempatkan di mana kami merasa itu dibutuhkan. Nah, tapi tentunya ada berbagai macam benefit dari ini juga. Kita akan memberikan insentif dalam karirnya dan lain-lain. Jadi kenaikan kepangkatan yang lebih cepat dan lain-lain. Jadi untuk guru-guru baru yang mau menerima beasiswa, tentunya yang tidak mau menerima beasiswa tidak masalah. Mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri mau daerah yang mana, mau formasi yang mana. Tetapi bagi yang menerima beasiswa dari pemerintah, dia selama beberapa tahun pertama karirnya kita tempatkan di lokasi yang benar-benar membutuhkan guru. Dan ini menurut kami Bapak Ibu kesempatan yang luar biasa juga untuk melatih jiwa sosial guru-guru kita dan juga melatih mereka pedagogi yang lebih baik lagi, karena melatih mengajar di dalam daerah yang tertinggal atau sekolah dengan tingkat literasi yang rendah itu luar biasa untuk pengalaman guru tersebut. Jadi ini adalah salah satu langkah pertama kita. Ya, yang menerima beasiswa itu ditempatkan di tempat-tempat yang kurang diminati paling tidak 3 tahun. Saat ini kami kira-kira kisarannya 3 tahun kita tempatkan. Setelah itu bebas, dia boleh pindah mengikuti di dalam talent marketplace, membuka dirinya di berbagai macam posisi yang dia inginkan. Dan kami akan juga menyediakan insentif kenaikan pangkat lebih cepat bagi guru-guru yang memilih daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang punya tingkat literasi yang rendah atau daerah yang tidak diminati gurunya. Halaman terakhir. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Adalah tindak lanjutnya apa? Apa perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai ini di tahun 2024? Yang terpenting adalah perubahan RPP manajemen ASN. Ini benar-benar langkah yang sedang dikerjakan lintas kementerian untuk melakukan perubahan ini.
bahwa agar formasi guru itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya, itu langkah pertama di dalam RPP ini. Seleksi guru masuk ke marketplace tersebut, ya, dan kabar gembira Bapak Ibu, kalau kita melakukan dengan mekanisme seperti ini, real time recruitment, artinya tes seleksi pun tidak harus dilakukan secara gelondongan, misalnya 2 kali setahun. Kita bisa mempunyai testing center di mana-mana yang di kapanpun guru-guru honorer atau guru lain yang ingin melalui tes ini bisa untuk lolos seleksi sehingga dia bisa masuk ke dalam talent marketplace-nya. Ya, jadi tidak ada sekat-sekat waktu dalam melakukan berbagai macam implementasi ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini RPP manajemen ASN ini yang sedang dikerjakan lintas kementerian. Dan yang kedua, perubahan terbesar yang harus dilakukan adalah DAU grant kepada yang spesifik untuk pembayaran guru P3K yang ditransfer langsung ke sekolah. Ini mekanisme sama persis seperti dana BOS, tapi yang ini dilakukan DAU. Kalau dana BOS, DAK. Ini DAU yang ditransfer ke sekolah dan dipagu hanya untuk membayar gaji dan tunjangan guru yang terregistrasi di database tersebut. Guru lain tidak boleh diberikan, gitu. Dan ini tentunya akan rekening terpisah dari dana BOS biar dari sisi pemantauan akan jauh lebih mudah. Dan tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi, pembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang, sedang didesain. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana mencapai ini butuh waktu sangat lama, 6-8 bulan kami memperdebatkan dan mencari solusi dengan berbagai kementerian dan tidak mungkin akan bisa tercapai kalau tanpa dukungan 3 kementerian lainnya tadi. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada 3 kementerian yang benar-benar mendukung dan berpikir terbuka bagaimana bisa menuntaskan permasalahan ini. Tanpa 3 kementerian itu tidak mungkin kita bisa mencapai kesepakatan ini untuk maju ke depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Mendikbudristek RI yang sudah memaparkan beberapa pokok-pokok solusi dan terobosan di dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan P3K dan tentu saja nanti perlu dukungan dari 3 kementerian. Nah, mungkin perlu kami sampaikan juga sebetulnya untuk raker hari ini kita pun mengundang Menteri Keuangan ya dari Kementerian Keuangan, namun Komisi 11 DPR RI tidak memberikan izin kepada kami untuk bisa menghadirkan. Nah, mudah-mudahan siang ini saya akan bertemu Ketua Komisi 11 Kang Dede, mohon teman-teman supportnya ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga untuk Komisi 10 mengundang beliau-beliau dari Kementerian Keuangan. Namun saat ini kita juga beruntung hadir teman-teman dari Kemendagri. Kami persilahkan kepada Saudara Insinyur Restuardi Daud MSc untuk memberikan pokok-pokok paparannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Menteri dan jajaran dari Kementerian Pan-RB dan Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan 5 agenda tadi secara teknis ini sudah disampaikan baik dari Bu Dirjen GTK tadi, kemudian sampai kepada terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Terkait dengan posisi Kementerian Dalam Negeri, bicara mengenai proses rekrutmen ini, kami berada dapat dikatakan pada posisi hilir pada saat proses ini akan menuju ke daerah. Sementara aspek teknis, rencana, kebutuhan, kemudian mekanisme baik normatif maupun proses pelaksanaan dari aspek manajerial untuk ASN ini ada di Kemenpan RB dan kami lebih kepada proses bagaimana ini kemudian turun ke daerah. Tadi disampaikan Bapak Menteri beberapa hal memang merupakan terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan, tapi kami ke belakang sedikit terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengawal proses ini. Pertama, dalam proses pengalihan ini
sesuai dengan PP 48 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan edaran kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rekrutmen P3K ini dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang diberikan mandat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ini yang pertama kami pokok-pokoknya saja mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Kemudian yang kedua pada prinsipnya di dalam pelaksanaan tadi sudah diuraikan oleh Bu Dirjen GTK tentang kondisi yang ada. Satu hal lagi yang kami lihat atau kami evaluasi dalam proses ini adalah kekhawatiran pemerintah daerah mengenai kemampuan atau kapasitas fiskal untuk membiayai pada saat ASN ini atau mohon maaf P3K guru ini kemudian masuk dalam aspek pembebanan biaya gaji yang sesuai ketentuan peraturan perundangan ini harus dibiayai dengan APBD. Sebagaimana diatur dalam Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, bahwa P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan jabatan ini diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah di mana P3K itu bekerja, di mana di sana nanti ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, jabatan fungsional dan sebagainya yang ini kemudian dikhawatirkan oleh pemerintah daerah akan meningkatkan beban pada sisi APBD. Sehingga ini juga ada kekhawatiran yang masih terus kami bersama-sama Kementerian Keuangan meyakinkan pemerintah daerah terhadap hal ini. Kementerian Keuangan dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa hal ini akan didorong melalui DAU untuk menutupi hal itu. Tapi dalam pelaksanaan secara teknis ini memang perlu asistensi lebih lanjut kepada pemerintah daerah. Terkait hal ini kami juga Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan yang intinya menindaklanjuti Perpres 98 tersebut bahwa ini harus dilakukan dalam koridor APBD, tinggal nanti sisi pemerintah pusat yang nanti akan memenuhi melalui mekanisme DAU. Demikian sementara tambahan Ibu Pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri untuk topik terkait dengan formasi guru P3K ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ya. Baik ya, jadi sudah jelas ya persoalannya pemerintah daerah mengapa tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan sekolah. Tadi dijelaskan secara singkat namun cukup jelas ya, mungkin kekhawatiran terkait kemampuan fiskal mereka, konsekuensi dari pengangkatan ini. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti kita bisa mendalami lagi. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Dr. Insinyur Alex Denny. Silakan. Terima kasih Bu Pimpinan, Bu Hatifah, yang saya hormati para pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI, Mas Menteri, Bapak-Bapak Dirjen, Ibu Dirjen dan Bu Sekjen, serta Bapak Ibu yang hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kami izin mewakili Pak Menpan yang diundang pada pagi hari ini. Beliau ada tugas keluar kota untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN guru. Tadi sudah disampaikan banyak sebetulnya oleh Mas Menteri, Bu Dirjen dan Pak Dirjen. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal tambahan bahwa PR kita memang cukup berat dalam konteks transformasi aparatur sipil negara. Saat ini ASN kita sudah lebih dari 4,3 juta jumlahnya, tahun lalu 4,2 juta, dan memang 77% ASN kita itu adanya di daerah, jadi 3,3 juta itu ada di daerah. Lebih dari 36% itu adalah guru, baik PNS maupun P3K. Jadi kalau guru ini kita selesaikan, nakes kita selesaikan, sebetulnya Pareto dari ASN ini agak cukup terselesaikan begitu, karena porsi terbesarnya memang ada di sini. Nah, belum lagi kita punya persoalan tenaga non-ASN yang dari tahun 2005 kita coba selesaikan, sampai hari ini komitmen penyelesaian itu setiap tahun coba kita upayakan bersama-sama, tetapi faktanya bukannya makin selesai, masalahnya justru makin besar. Saat ini terdata
sekitar 2,3 juta non-ASN kita, yang tahun 2005 itu sisa sekitar 60.000 saja, setelah 860.000 diangkat tanpa tes menjadi PNS pada waktu itu. Jadi kita mencoba menyelesaikan persoalannya bukannya tambah selesai, tapi ternyata malah tambah besar persoalannya. Nah, lebih dari 30% itu juga adalah tenaga pendidik, guru, dosen, tendik, dan lain-lain. Dan ada sekitar 750-an ribu adalah tenaga administrasi. Ini yang barangkali menjadi concern kita bersama, karena pada saat yang sama kita sedang melakukan digitalisasi besar-besaran di seluruh instansi pemerintah melalui SPBE. Jadi kalau kita melakukan digitalisasi, biasanya piramida dari employment itu menjadi terbalik. Kalau dulu pelaksananya jadi banyak, administrasinya jadi banyak, pada saat kita melaksanakan digitalisasi, biasanya piramidanya terbalik. Nah, ini PR besar untuk kita bersama. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mitranya adalah Komisi 2 dan dengan pemerintah itu punya komitmen bersama-sama untuk menyelesaikan ini dengan beberapa guiding principles. Pertama, penyelesaian non-ASN ini kalau bisa menghindari terjadinya PHK massal. Ini guiding principles yang kami sepakati bersama-sama antara pemerintah dan Komisi 2. Guiding principle yang kedua adalah jangan sampai anggarannya juga membengkak. Karena pada saat yang sama kita punya undang-undang yang mengatur porsi dari APBD. Ya, tadi 77% adanya di daerah, porsi APBD 30% nggak boleh lebih dari untuk biaya SDM dan lain-lain. Ini PR-nya. Lalu kalau bisa pendapatan yang diterima oleh honorer saat ini atau non-ASN saat ini tidak berkurang. Jadi ada pagar-pagar yang memang cukup ketat untuk kita coba jadikan rujukan, dan kemudian ada regulasi yang harus kita hormati bersama. Nah, ini sudah mengerucut, ada beberapa alternatif penyelesaiannya, insya Allah dalam waktu dekat kami bisa tuntaskan, saat ini sedang lakukan simulasi-simulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Undang-Undang 5 2014 kita hanya mengenal istilah PNS dan P3K untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini adalah guiding panduan kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena itu kami di Kemenpan RB mencoba membuat rencana kebijakan pembunuhan ASN dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan 2030, karena kita akan punya menikmati bonus demografi sampai 2030. Pertama, prioritas kami adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang masih boleh positif growth-nya ASN-nya. Jadi yang masih boleh nambah ASN-nya adalah pelayanan dasar kita, pendidikan dan kesehatan. Untuk tenaga fungsional teknis lainnya, kita coba cap agar terjadi zero growth begitu. Jadi secara umum dia zero growth, mungkin ada JF teknis yang boleh tumbuh, ada yang harus enggak negatif growth. Agar apa? Agar agenda SPBE digitalisasi ini nanti bukan malah menimbulkan pengangguran terselubung di dalam ASN. Tenaga pelaksana kami sudah tetapkan kebijakan negatif growth sejak 2 tahun ini. Jadi kita tidak lagi merekrut pelaksana, karena pelaksana ini pelan-pelan akan terdisrupsi oleh teknologi. Nah, kalau bisa ini memang negatif growth 30% dalam 5 tahun ke depan. Ini kebijakan umum rekrutmen yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Dan di dalam RPJMN kita 2020-2024, saat ini kami juga sedang mendiskusikan, mulai menginisiasi diskusi dengan Bappenas untuk 2024 ke depan. Ini memang ada beberapa prioritas. Jadi kalau teknis tadi zero growth, yang ini barangkali masih boleh positif, yang lainnya negatif, agar dia bisa in general menjadi zero growth. Tetapi sektor pendidikan, sektor kesehatan, itu sektor penegakan hukum adalah pelayanan dasar yang harus kita penuhi formasinya sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan Bu Dirjen bagaimana formasi kita di 2021, 2022 dan perkiraan di 2023 ini. Yang tentu saja kita lihat masih ada PR yang belum tuntas, kita mesti tuntaskan bersama. 2021 misalnya dari kebutuhan 1,2 juta, penetapan formasinya 667.000 saja. Dan terkait dengan guru, dari 1 juta formasi yang dihitung oleh kawan-kawan di Kementerian Kemdikbud, hanya 500.000 saja, hanya separuh yang diusulkan. Tadi alasannya barangkali kita sudah dengar bersama, mereka khawatir anggarannya tidak tersedia. 2021 ini, 2022
kita lakukan perbaikan dari proses 2021. Jadi 2021 peserta yang berhak mendaftar itu adalah THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, guru swasta, dan lain-lain. Dengan afirmasi-afirmasi yang kita berikan kepada kelompok target tertentu. Nah, tetapi kenyataannya ternyata ada THK 2 lulus passing grade nggak dapat formasi karena kalah ranking misalnya dengan pelamar lainnya. Itulah sebabnya mengapa 2022 kita perbaiki proses bisnisnya. Jadi 2022 kita membuat prioritas-prioritas. Prioritas satu adalah yang sudah lulus passing grade tahun sebelumnya. Jadi diberikan dulu formasi kepada yang sudah lulus passing grade. Kalau tahun sebelumnya enggak, mereka dites sama-sama. Kalau kalah ranking walaupun lulus passing grade tidak dapat formasi, formasinya diambil. 2022 kita sudah mulai prioritas yang sudah lulus dulu. Prioritas 2 adalah THK 2 yang belum lulus ambang batas. Prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri, baru kemudian pelamar umum. Jadi harapannya adalah PR kita non-ASN ini selesai dulu, baru kemudian pelamar umumnya kita buka. Nah, 2022 pun ternyata jumlah formasi yang disediakan, keterisiannya juga masih jauh dari harapan. Dan berkali-kali dalam setiap kali diskusi masih ada perbedaan persepsi dari kami instansi pusat, Kementerian Keuangan yang merasa sudah menyediakan anggaran, bahkan sudah diirmak, tetapi teman-teman di daerah tetap merasa jumlahnya nggak sama dengan apa yang kita butuhkan. Ini sudah dilakukan one-on-one berkali-kali oleh Bu Dirjen dengan Kementerian Keuangan, dengan daerah, untuk memastikan bahwa sebetulnya kebutuhan yang ada, formasi yang disiapkan, anggarannya sudah disiapkan. Tapi barangkali ada hal-hal yang di luar itu, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti misalnya memberikan tunjangan khusus di daerah masing-masing. Nah, mungkin tunjangan ini belum dihitung oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Jadi barangkali ada perbedaannya di situ saja, kalau menurut pengamatan kami dari Kementerian PAN dan RB. Karena itu permasalahan-permasalahan ini tentu harus ada terobosannya, dan tadi Mas Menteri sudah menyampaikan 2024 kita mungkin akan kami di Kementerian PAN RB juga sedang menyiapkan bagaimana rekrutmen itu bisa lebih fleksibel waktunya, tempatnya, dan lain-lain. Karena selama ini kita melakukan satu batch setahun sekali dengan rekrutmen yang begitu besar. Nah, sementara orang bisa resign, orang bisa meninggal, orang bisa kebutuhan itu tentu harus segera diisi. Jadi flexibility dari rekrutmen ini memang sedang menjadi agenda kami, dan ada satu PP yang memang sedang kita rumuskan bersama-sama, PP Manajemen ASN, yang mudah-mudahan itu bisa menyederhanakan banyak hal dalam konteks manajemen ASN, mulai dari rekrutmen sampai kepada reward system, performance management, manajemen talenta, dan lain-lain. Bapak Ibu, arah kebijakan rekrutmen 2023 tetap berpihak atau berfokus kepada pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan, itu prioritas nomor 1. Tetapi karena kita menggelindingkan SPBE dan digitalisasi, kami memberi ruang untuk merekrut talenta-talenta digital dan data scientist. Karena selama ini policy making kita mungkin kurang kuat analitiknya, sehingga kita membutuhkan talenta-talenta digital dan data scientist ini secara terukur. Kemudian juga CPNS mulai ada secara selektif, kita merekrut CPNS 2023, pada saat 2022 kemarin kita memang fokus hanya P3K dulu. Dan 2023 ini kami tetap mengarahkan agar rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital itu kalau bisa kita rem. Jangan sampai kita merekrut terus, lalu jabatan ini nanti terdampak oleh digitalisasi, kemudian kita bingung sendiri ini orangnya akan dialihkan kemana. Nah, ini kira-kira 4 arah kebijakan dari Pak Menteri PAN dan RB untuk rekrutmen tahun 2023. Terkait formasi tadi, kita sudah menyediakan, menghitung total kebutuhannya 1.030.751, di mana tenaga guru itu memang paling besar jumlahnya, ya di daerah ada 580.000 lebih. Namun usulan formasi yang masuk per 10 Mei 2023 tadi sudah disampaikan masih jauh dari harapan, masih jauh dari kebutuhan yang kita hitung sama-sama, dan bahkan masih banyak daerah yang belum atau tidak mengusulkan formasi sampai hari ini. Kemarin kami sudah berembuk dengan teman-teman di Kementerian Dikbud, Ristek, apakah perlu kita berikan lagi satu kesempatan lagi? Ya, ini sebenarnya sudah kesempatan kedua, ya 7 Mei sudah ditutup, kemudian diberikan perpanjangan, dan kalau melihat
ini kan memberikan keresahan lagi kepada kawan-kawan non-ASN yang berharap tahun ini ada kesempatan buat mereka, tetapi daerahnya ternyata tidak mengusulkan formasi. Kami siap dari Pan-RB kalau diminta oleh kawan-kawan Kemdikbud untuk memberi lagi satu lagi kesempatan, apakah 1 bulan ke depan, tapi kalau bisa kita betul-betul one on one dengan kawan-kawan di pemerintahan daerah ini untuk memastikan ini ada peluang loh, ada kesempatan, ada anggaran. Kenapa kok tidak dibuka formasi, tidak diusulkan formasinya? Sementara kami by regulasi tidak mungkin menetapkan formasi tanpa diusulkan oleh PPK-nya begitu. Nah, ini yang barangkali juga ingin diterobos oleh Mas Menteri tadi, bisa nggak dalam regulasi ke depan itu kebutuhan secara nasional itu memang bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena kalau tidak, pengalaman tahun-tahun sebelumnya hampir 200.000 formasi di daerah 3T nggak ada yang melamar. Nah, itu tentu harus diterobos bagaimana agar penempatan itu menjadi domain pemerintah, bukan sekedar ASN atau calon ASN-nya memilih untuk mengajar di sekolah tertentu begitu. Jadi kalau kita sekarang isunya mungkin bukan hanya jumlah, tapi distribusi guru kita. Bahkan ada beberapa sekolah yang kelebihan guru sebetulnya. Tetapi kita nggak bisa distribute ke tempat lain yang justru kekurangan. Ini PR kita menyiapkan sistem insentifnya seperti apa, sistem talent mobility-nya seperti apa. Ini insya Allah kami akan tuangkan di PP yang baru yang sedang kita rumuskan. Sudah lebih dari 600 DIM kami bahas dari 726 DIM yang ada di RPP itu. Terima kasih, saya kira itu tambahan sedikit. Ibu Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasan yang cukup membesarkan hati. Ini ada arah kebijakan pengadaan ASN yang mungkin akan berubah. Nanti silahkan teman-teman jika ingin mendalami, dan tadi ada 40 kabupaten kota dan 5 pemerintah provinsi ya, terutama di wilayah Papua dan wilayah-wilayah pemekaran baru yang tidak ya membuka formasi. Banyak yang di Sulawesi Selatan itu. Silahkan Pak Menteri, ada tambahan? Mohon maaf, berhubungan dengan tidak adanya Kemenq di sini, Bu Hetifah, tetapi kalau kami diizinkan, Bu Harti bisa sedikit menjelaskan beberapa update dari Kemenq dalam masalah anggaran. Apakah diperbolehkan? Saya kira bagus ya untuk melengkapi informasi. Silahkan Ibu Sekjen. Makasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin Ibu pimpinan Komisi 10 dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati, sebelum raker ini kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan, Pan-RB dan Kemendagri juga, dan kami juga sudah mendapatkan approval untuk bisa menyampaikan update dari Kementerian Keuangan secara sepintas. Pertama terkait dengan alokasi DAU untuk tahun 2023, mekanismenya sudah berubah Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang ada 2 mekanisme yang digunakan. Pertama, bagian DAU yang ditentukan tidak ditentukan penggunaannya, yaitu mereka akan digunakan untuk sesuai dengan kewenangan daerah dan prioritas daerah. Kemudian ada mekanisme yang berikutnya, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, yang disebut diirmak ya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ada 5 hal yang alokasikan melalui bagian kedua tersebut. Mungkin filenya bisa dipaparkan juga. Pertama, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian khusus disebutkan untuk penggajian formasi P3K, pendanaan kelurahan dan bidang pekerjaan umum. Yang untuk penggajian formasi P3K disebutkan secara khusus itu adalah untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Kementerian Keuangan juga sudah memberikan perhitungan-perhitungan tentunya berdasarkan usulan-usulan berapa formasi yang akan dibiayai menggunakan dana DAU yang ditentukan penggunaannya tersebut. Seperti misalnya yang untuk klaster guru
dibuatkah klaster provinsi dan klaster kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk formasi P3K tahun 2022 untuk guru terdapat 320.223 guru yang sudah disiapkan anggarannya untuk diberikan gajinya pada tahun 2023. Kemudian rencana formasi P3K tahun 2023 juga sudah dihitung. Untuk guru dialokasikan sebanyak 709.219 guru. Jadi demikian informasi yang kami sampaikan hasil pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga sudah menetapkan kapan alokasi anggaran tersebut dapat disalurkan. Tentunya dengan syarat-syarat termasuk laporan realisasi sebelumnya. Ada yang akan disalurkan pada bulan April Mei, ada yang Mei sampai Oktober dan juga ada yang akan disalurkan mulai bulan November sampai Desember. Kami dapat informasikan bahwa sesuai informasi dari Kementerian Keuangan, hal-hal tersebut sudah disosialisasikan ke pemerintah daerah. Sudah 5 kali disosialisasikan, termasuk juga sosialisasi per region. Jadi Pemda juga sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut. Alokasi anggaran menurut provinsi dan kabupaten kota juga sudah disiapkan datanya. Nanti kami juga sampaikan kepada Kementerian Keuangan, pasti dari Komisi 10 akan memintakan data tersebut dan itu juga sudah disiapkan. Kami nanti akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Menteri, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Jadi dari penjelasan tadi sudah ada upaya koordinasi ya, dan sosialisasi.